Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Raizal Reski dari SMP Negeri 1 Sampolawa, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, kali ini kita bertemu lagi pada modul 1.4 pada budaya positif di materi koneksi antar materi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di SMP Negeri 1 Sampalawa yaitu, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif dapat membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Dalam disiplin positif, lebih ke arah tentang mendisiplinkan diri untuk dapat mengontrol diri melakukan tindakan yang akan dilakukan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami kesalahan yang dilakukannya berdasarkan faktor internal dari dalam diri, bukan berasal dari faktor eksternal yang berupa paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi perilaku manusia, terdapat faktor eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang kedua ada motivasi internal yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, mari kita hindari pemberian hukuman dan hadiah kepada siswa agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri siswa. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Terdapat beberapa posisi kontrol guru yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol, sebaiknya seorang guru mengambil posisi sebagai manajer. Hal ini dikarenakan guru bersama murid dapat membuat keyakinan kelas secara bersama, mencari solusi bersama tentang tindakan yang salah yang dilakukan sehingga murid dapat mempertanggungjawabkan perilaku yang dibuatnya. Posisi manajer dalam penyelesaiannya mengacu pada restitusi dalam menyelesaikan masalah, sehingga menjadikan murid mengetahui kesalahan yang diperbuatnya berasal dari internal dari dalam dirinya, bukan berasal dari apa arahan guru, apa suruhan guru yang menjadi dorongan bagi dia. Hal selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sendiri berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Ketiga hal ini tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara modul dari modul 1.1 hingga modul 1.4 yaitu pada modul 1.1 kita diajarkan bahwa penerapan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang implementasinya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Pada modul 1.2, budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru telah memiliki nilai-nilai sebagai guru seperti berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam nilai yang dianut terjadinya kolaborasi antara warga sekolah guna tercapainya peran guru dalam pendidikan. Pada modul 1.3, salah satu prakarsa perubahan yang dibuat oleh guru penggerak adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui peningkatan minat dan motivasi belajar bagi peserta didik. Perwujudan prakarsa perubahan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Hal selanjutnya, mari kita berefleksi. Pertanyaan pemantik pertama yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah, saya sudah memahami tentang penerapan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal tersebut juga perlu disebarluaskan kepada rekan-rekan guru sehingga implementasi budaya positif dapat terserap oleh seluruh warga sekolah. Hal yang di luar dugaan bagi saya adalah bahwa penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi perkembangan peserta didik, sehingga bisa mengakibatnya rusaknya hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan sampai dapat menjadi hukuman bagi peserta didik itu sendiri. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang saya rasakan setelah memahami budaya positif, maka saya jauh lebih mudah memahami tentang bagaimana posisi kontrol guru dalam menangani permasalahan yang dialami oleh murid, bahwa sebagai guru perlunya posisi sebagai manajer, yang mana kesadaran akan kesalahan itu bukan berasal dari luar diri, melainkan dari dalam diri siswa. Dan cara penanganan masalah sebaiknya melalui segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah dengan memposisikan diri saya sebagai manajer. Dengan cara penanganan ini melalui segitiga restitusi, di mana saya melakukan tahapan-tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi semakin paham bahwa untuk meyakinkan siswa tidak berbuat kesalahan lagi, tidak perlu adanya hukuman, karena hukuman itu dapat menyakiti siswa baik fisik maupun psikis. Juga dapat menyebabkan mereka takut kepada kita atau bahkan bisa memberontak. Hal itu bisa terjadi karena tindakan hukuman berasal dari eksternal siswa, sehingga penanganan kasus siswa dan pemahaman kesadaran akan kesalahan itu perlu berasal dari dalam diri siswa. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu kita perbaiki? Menurut saya,
hal yang sudah baik, yaitu proses penerapan keyakinan kelas yang berasal dari peraturan kelas yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh kalimat positif yang berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang mana sebaiknya harus berposisi sebagai manajer. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi manakah yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Baik, posisi kontrol yang biasa saya gunakan sebelum mempelajari modul ini yaitu sebagai penghukum bahkan pemantau. Perasaan yang saya rasakan saat itu merasa bersalah karena pernah berbuat hal seperti itu. Padahal dulu pada saat saya menjadi siswa, saya pun pernah melakukan kesalahan. Sehingga setelah saya mempelajari modul ini, maka posisi yang saya gunakan adalah posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya menyadari perlu adanya komunikasi yang efektif dalam menangani sebuah permasalahan yang muncul, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab murid dalam menyelesaikan masalah yang dilakukannya. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, kita semua pasti pernah berbuat salah. Pertanyaan pemantik terakhir, yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas? Menurut saya, hal-hal penting lainnya yang perlu dipelajari dalam budaya positif adalah adab dan etika pada orang tua, juga bermasyarakat. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena kedua hal tersebut dapat mengantarkan siswa untuk selalu berperilaku positif saat berada di lingkungan manapun. Baik Bapak Ibu Guru Penggerak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.